Pergoki siswa yang panjat pagar sekolah, petugas keamanan dikeroyok 7 orang, termasuk orang tua siswa di Agam, Sumatera Barat. CCTV merekam sekelompok orang tiba-tiba masuk ke ruang guru, lalu mengeroyok satpam yang tengah duduk di SMPN 7 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Satpam yang kabur keluar ruangan, terus dikejar hingga ke halaman sekolah. Setidaknya sebanyak 7 orang yang melakukan penganiayaan itu. Dari hasil pemeriksaan, peristiwa itu berawal saat seorang siswa terlambat masuk sekolah dan mencoba memanjat pagar. Tindakannya ketahuan satpam dan siswa itu dibawa ke kantor untuk diproses. Namun saat pulang sekolah, siswa tersebut mengadu kepada orang tuanya, mengaku dicekik oleh satpam. Diduga tak terima, orang tua, kakak, dan beberapa siswa langsung mendatangi sekolah. Aksi pengeroyokan membuat sejumlah guru trauma. Tapi yang dilihat oleh ibu kepala sekolah, dilihat oleh bapak ibu guru ini adalah proses pengeroyokan yang memang sudah direncanakan. Karena ada 7 orang yang datangnya dari pintu mana-mana saja. Jadi memang ini sudah direncanakan. Jadi tentu kita dorong kepada pihak kepolisian agar bisa memproses sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kasus pengeroyokan tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Baik satpam maupun keluarga siswa sama-sama lapor polisi. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Informasi, sebuah minibus yang dikemudikan wanita diduga hilang kendali hingga menabrak toko buah di Kalideres, Jakarta Barat. Astagfirullahaladzim. Rem belum, guys. Sebuah minibus berwarna hitam menabrak toko buah di Jalan Taman Surya Boulevard, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Video amatir warga merekam minibus yang dikemudikan wanita itu menyangkut di dalam toko buah usai menabrak kaca toko buah hingga pecah. Insiden ini membuat pengunjung dan warga sekitar panik. Akibat kecelakaan, minibus dan toko buah beserta isi di dalamnya mengalami kerusakan. Menurut warga, sebelumnya minibus melaju kencang dan merangsek ke toko buah. Diduga pengemudi hilang kendali hingga menabrak toko buah. Cuman yang saya lihat mobil tersebut kira-kira jalan masih belokkan. Pas sudah setengah jalan itu terdengar suara benturan sampai akhirnya mobil tersebut mental dan akhirnya turun lagi sampai akhirnya pengemudi tersebut mungkin menghindari mobil memilih frontal, kemudian mobil tersebut menabrak frontal buah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun toko buah mengalami kerusakan dan barang-barang di dalamnya berantakan. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang pria di Kota Pasuruan, Jawa Timur diamuk massa usai tertangkap mencuri sepeda motor. Pelaku tertangkap karena pencuri menabrak motor yang parkir di tepi jalan. Dalam video amatir, pencuri motor ditangkap warga di Jalan Slagah, Pekuncen, Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Pencuri terjatuh akibat menabrak motor yang sedang terparkir di depan sebuah warung. Pelaku yang mencuri sepeda motor Matic di wilayah Kebon Agung, Purworejo berhenti setelah polisi datang menangkap. Saat dievakuasi sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksinya. Pencuri mengalami kecelakaan karena panik dikejar warga. Tahunya ya berat itu aku lari ke sini. Diamankan polisi ya? Sempat diajar massa tadi berarti ya? Diajar massanya itu pas waktu masuk ke itu apa, ditumpahin apa itu, tosa. Diamankan itu mungkin 2 orang, Pak. Zaman saya ini kalau 1 orang nggak gitu. Tapi yang kena 1 tadi ya? 1, ya. Oh, gitu. Sudah dibawa ke... Pelaku kini telah diamankan di Polres Pasuruan Kota dan polisi masih melakukan pemeriksaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.
Viral di media sosial, aksi pembegalan seorang sopir truk di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Begal nekat naik ke atas truk untuk bisa menguasai kendaraan korban yang tengah melaju. Pak, begal, Pak. Dia begal, Pak. Seorang sopir truk merekam seorang pria tengah bergelantungan di kendaraannya yang tengah melaju. Sambil terus berteriak meminta tolong, sopir terus melanjutkan kendaraannya dengan kecepatan tinggi agar pelaku menyerah. Namun, pelaku malah terus berusaha naik ke atas truk untuk bisa menguasai kendaraan korban. Korban mengaku aksi pembegalan ini dilakukan 4 orang dengan mengendarai mobil SUV. Namun hingga kini polisi masih mendalami kejadian ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Seorang oknum anggota polisi menganiaya temannya sesama anggota polisi di sebuah tempat hiburan malam di Pohuwato, Gorontalo. Korban dan pelaku pembacokan sedang pesta minuman keras. Seorang polisi di Pohuwato menjadi korban pembacokan temannya sesama anggota Polri. Pelaku dan korban tengah berpesta minuman keras di kafe tempat hiburan malam Pohon Cinta Marisa dan terjadi kesalahpahaman. Pelaku mengambil senjata tajam di dalam mobil dan kemudian membacok korban di bagian wajah. Pelaku dan korban merupakan anggota Polres Pohuwato, Gorontalo. Akibat penganiayaan, korban dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Gorontalo. Terduga tidak ada dendam sama sekali, ya kan? Cuman dalam keadaan mabuk seperti itu mungkin dia sensitif kah atau tersinggung kah gitu ya. Pada saat itu keterangan kedua belah pihak, saksi dan terduga, mereka memang minum bersama pada saat itu. Ya. Mungkin karena sensitif atau apa, dikeluarkan parang atau lilang ya, baru dilakukan pemukulan atau pembacokan. Pelaku diamankan dan tengah diperiksa Bid Propam Polda Gorontalo dan Propam Polres Pohuwato. Dari Pohuwato, Gorontalo, Nur Faizil Hasan melaporkan. Seorang pemilik agen gas 3 kg menjadi korban penganiayaan oleh pemilik kios gas di Jalan Raya Patra, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Warga Jalan Raya Patra, Duri Kepak, Kebonjeruk, Jakarta Barat dikejutkan dengan aksi penganiayaan terhadap seorang pemilik agen gas LPG 3 kg oleh pemilik kios tempat usaha korban. Polisi yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan memasang garis polisi agar warga tak mendekati lokasi kejadian. Peristiwa ini terjadi saat korban dan pelaku yang masih bersaudara ini sempat terlibat cekcok mulut yang berujung pelaku menganiaya senjata tajam hingga berkelahi. Saudara, jadi udah biasa kan ngobrol bareng di sini, langsung rusuh. Dapat paket, kiriman paket itu pas diperiksa sama Mbak Rani, paketnya dilihat, paket datang dari sono, ujung-ujung datang gitu. Langsung main, nggak ada omongan apa-apa, langsung Main tusuk gitu aja, Pak. Pelaku penusukan, pemilik toko agen gas LPG 3 kg ini tak berkutik saat ditangkap polisi di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap saat berusaha kabur usai melakukan penusukan terhadap korban. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Pelaku dan korban saling kenal. Menurut keterangan saksi di TKP, untuk pelaku 1 orang. Untuk motif masih kami dalami, sedang kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Korban hingga kini masih dalam penanganan pihak Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Di Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Pemirsa, penampakan sosok yang disebut sebagai pocong menghebohkan warga Bekasi, Jawa Barat. Warga berusaha menangkapnya, namun sosok itu menghilang secara misterius.
Warga Kampung Kempes, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dihebohkan kemunculan sosok yang disebut-sebut sebagai pocong. Sejumlah warga pun beramai-ramai berusaha menangkapnya, namun sosok itu menghilang secara misterius. Salah seorang warga mengaku melihat sosok itu pertama kali dekat pohon kelapa. Ramainya isu penampakan itu sempat membuatnya khawatir karena lokasinya berada di sekitar makam keluarga. Hingga kini keberadaan sosok yang diduga pocong itu masih menjadi misteri. Untuk mengantisipasi adanya pihak yang sengaja memanfaatkan situasi, warga pun memperketat ronda malam. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Tidak mau aksi curangnya digagalkan, seorang tukang tambal nekat serang relawan Ranjau Paku yang tengah patroli di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Relawan Ranjau Paku yang tengah melakukan pembersihan di sepanjang Jalan DI Panjaitan arah Cawang, Jakarta Timur tiba-tiba diserang orang tak dikenal menggunakan kayu bambu. Diduga pelaku merupakan pelaku penyebaran Ranjau Paku yang juga pemilik lapak tambal ban liar. Sempat terjadi ketegangan karena pelaku terus melakukan intimidasi. Namun saat tahu aksinya direkam, pelaku segera melarikan diri. Ranjau Paku yang disebar pelaku ini sangat membahayakan kendaraan baik motor dan mobil yang melintas. Namun saat siang hari, relawan Ranjau Paku berdatangi lokasi lapak tambal bannya yang sudah tidak ada. Tangis pilu seorang nenek memohon pertolongan di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan viral di media sosial. Nenek tersebut tak kuasa menahan tangis. Rumahnya terbuat dari triplek dan seng, nyaris roboh diterjang angin kencang saat hujan deras. Seorang nenek menangis pilu memohon pertolongan saat hujan deras di kawasan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan viral di media sosial. Lansia bernama Sugiem ini panik karena rumahnya nyaris roboh diterpa angin kencang. Ia keluar meminta bantuan saat air mulai menggenangi lantai serta air menetes ke tempat tidurnya. Dari keterangan pihak RT, Sugiem telah tinggal di lokasi tersebut selama 20 tahun. Ia tinggal di tanah bukan miliknya dan telah mendapat uang kerohiman untuk pindah. Kendati tinggal di rumah dengan kondisi tak layak huni, nenek Sugiem belum ingin pindah sebelum bertemu pemilik tanah yang sah untuk sekedar berterima kasih. Dari Jakarta, Helmi Sanyangbati, iNews melaporkan. Karena ulah iseng teman, seorang santri keracunan usai menenggak air keras di Lumajang, Jawa Timur. Organ dalamnya kini rusak parah. Dewangga Ezanoval Al-Yusen, 13 tahun, hanya terbaring lemas di kamar rumahnya di Desa Tempeh Tengah, Lumajang, Jawa Timur. Berat badannya kini hanya 24 kg karena tubuhnya tidak bisa mencerna makanan akibat luka serius pada organ pencernaan. Ia bertahan hidup dengan mengkonsumsi susu khusus anjuran dari tim medis. Kondisi Dewangga yang memprihatinkan terjadi usai ia menenggak air keras yang disimpan dalam botol minuman kemasan. Peristiwa itu terjadi di sebuah pondok pesantren pada awal Juli lalu. Diduga ia jadi korban keisengan temannya sesama santri. Dari 3 orang, hanya Dewangga yang alami dampak serius. Minuman lain, akhirnya HCl itu dituang ke situ. Terus dibawa ke kamar, tawarkan ke 3 anak, ke teman-temannya itu nggak ada yang mau karena nggak ada tutupnya. Terus anak saya habis dari piket posisi katanya haus gitu. Terus tanya, apa ini mas itu? Oh ini minuman, sudah diminum anak-anak, tinggal sedikit. Dikasih ibu-ibu, terus diminum sama anak saya. Sementara itu pihak pondok pesantren bertanggung jawab dengan membantu biaya perawatan korban selamat di rumah sakit. Pihak pondok pesantren juga telah mengeluarkan santri yang memberikan cairan air keras kepada korban. Kasusnya pun telah dilaporkan ke Polsek Tempeh. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, insiden keracunan makanan bergizi gratis kembali terjadi. Kali ini menimpa puluhan siswa SMP Negeri Pamarican di Ciamis, Jawa Barat. Forum Orang Tua Siswa dan Guru Jawa Barat mendesak pemerintah segera lakukan evaluasi menyeluruh. Sejumlah siswa SMP Negeri Pamarican di Ciamis, Jawa Barat dievakuasi tim medis ke ambulans untuk dibawa ke puskesmas. Kelas berapa Bu anaknya Bu?
Sementara itu para orang tua panik saat mengetahui siswa alami keracunan usai menyantap menu MBG. Tim medis dibantu guru melakukan upaya pengobatan di ruang kelas. Para siswa umumnya alami gejala pusing, mual hingga muntah-muntah usai makan. Menurut informasi dari pihak sekolah, sebanyak 400 sajian MBG dibagikan kepada siswa. Akibat insiden ini, kegiatan belajar mengajar terpaksa dihentikan sementara. Mual sama sakit kepala. Tadi makan apa sebelumnya? Ayam. Ayam. Ayamnya ada rasa apa? Bau atau gimana? Terus kayak masih ada darahnya. Itu rasanya gimana? Enak? Bau atau gimana? Oh, ada baunya. Ayamnya dimakan habis nggak tadi? Enggak. Itu jam berapa tadi makannya? Setengah 11. Mulai kerasa perut, kram? Setengah 12. Jumlah siswa yang mengalami keracunan MBG 53 orang. Sebagian siswa diperbolehkan pulang sementara 14 siswa dirawat di Puskesmas Pamarican, 2 siswa di Puskesmas Kertahayu dan 2 diantaranya dirujuk ke RSUD Banjar. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aceh Muslim iNews melaporkan. Proses evakuasi pencarian korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Qasim di Sidoarjo, Jawa Timur masih terus dilakukan. Diduga masih ada puluhan santri yang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas gabungan masih terus berusaha mencari korban yang tertimbun reruntuhan. Namun dari sore hingga malam, petugas belum berhasil mengevakuasi satupun korban. Sejak sore belum terlihat ambulans yang keluar maupun masuk ke lokasi pencarian. Proses evakuasi akan terus dilakukan selama 24 jam hingga semua korban ditemukan. Hingga hari ini, sebanyak 102 santri menjadi korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Qasim. 99 orang santri selamat, sementara 3 orang meninggal dunia. Korban dirawat di 3 rumah sakit, yakni RSUD Sidoarjo, RS Delta Surya, dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Pemirsa, 4 remaja tenggelam saat mandi di pantai di Kabupaten Belitung Timur. 2 korban ditemukan meninggal dunia, 1 selamat dan 1 lagi dalam pencarian. Warga mengevakuasi 2 pelajar yang tenggelam di kawasan Pantai Menara, Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Korban bernama Miranda, 17 tahun, dan Sahira, 11 tahun. Keduanya ditemukan nelayan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu korban lain atas nama Ardita Rahayu berusia 17 tahun ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara 1 korban lainnya, Zira Aprilia, 11 tahun, belum ditemukan. Liburan, ini hanya 4 orang mungkin kepingin mandi. Terus kemudian kejadian sebetulnya di Muara pelabuhan yang masuk Manggar. 4 orang melakukan ya mandi sementara di sana, di tempat lokasi mandi itu tempat yang tidak biasa untuk mandi. Sebelumnya diketahui para korban bermain air di Pantai Menara, Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Tingginya gelombang dan derasnya arus laut membuat keempat pelajar tersebut terseret arus dan tenggelam. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan. Pemirsa, viral fenomena hujan es terjadi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Cuaca buruk juga melanda wilayah lainnya. Fenomena hujan es terjadi di sebagian wilayah Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hujan turun disertai butiran menyerupai es batu terjadi bersamaan dengan hujan deras disertai angin kencang. Selama fenomena hujan es yang berlangsung, suara petir yang cukup kencang membuat warga enggan keluar rumah meski dalam keadaan mati lampu. Meski berlangsung selama 20 menit, tidak ditemukan adanya genteng rumah yang mengalami kerusakan. Di Bojonegoro, Jawa Timur, hujan disertai angin kencang menerjang kawasan pasar wisata. Kencangnya hembusan angin sempat membuat warga panik. Angin kencang juga menyapu kawasan pedagang kaki lima di timur Stadion Bojonegoro, Jawa Timur. Berdasarkan data BPBD Bojonegoro, 39 rumah dilaporkan rusak. Sementara itu, hujan lebat disertai angin kencang membuat 33 pohon tumbang di Kota Boyolali, Jawa Tengah.
Di halaman pasar Sunggingan Boyolali, pohon tumbang menimpa minibus yang terparkir. Pohon juga menimpa sebuah tenda warung PKL dan 1 unit motor. Tim Liputan iNews melaporkan. Belum bisa terevakuasi. Kita ke informasi mancanegara, misi kemanusiaan global Sumut Flotilla saat ini telah memasuki zona kuning kawasan rawan di perairan dekat Gaza. Dalam misi kemanusiaan ini terdapat 3 utusan Indonesia yang kini berada di atas kapal Summertime, kapal pengamat yang mengikuti konvoi Flotilla. Hingga Senin 29 September, 21 relawan dari 10 negara berada di kapal Summertime yang sedang menyusul 42 armada global Sumut Flotilla di garis zona kuning sekitar 300 nautical miles dari Gaza. Rencananya, jika tidak ada kendala dan serangan dari Zionis Israel, kapal-kapal kemanusiaan tersebut akan tiba di Gaza dalam 2 hingga 3 hari. Sementara 2 WNI lain masih tertahan di pelabuhan Porto Palu, Sisilia, Italia akibat kerusakan kapal dan kendala teknis. Mantan Perdana Menteri Inggris disebut-sebut akan menjadi pemimpin sementara Gaza di masa transisi. Nama Tony Blair muncul setelah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan sejumlah negara lain. Di tengah diskusi yang dilakukan sejumlah negara, Israel terus menyerang Gaza, Palestina. Serangan tak hanya menyasar gedung pemerintahan, tetapi juga rumah-rumah warga. Dalam 24 jam terakhir saja, 59 orang tewas akibat serangan dan 386 lainnya terluka. Meski menghadapi pengeboman brutal dan genosida oleh pasukan Zionis Israel, lebih dari 1 juta warga Palestina tetap memilih bertahan di kota Gaza. Sementara itu, Presiden Trump telah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas perdamaian Palestina dan Israel. Hasilnya, 20 rencana Trump untuk akhiri perang Gaza disetujui oleh Netanyahu. Proposal ini salah satunya menunjuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai pemimpin sementara Gaza di masa transisi. President of Indonesia, somebody who's an amazing leader. Prabowo, he is an amazing leader and respected by everybody. He was in the room with us. We were together with most of these people that I'm mentioning. Others were, and we'll do it right. And we're going to put leaders from other countries on and leaders that are very distinguished leaders. And we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair, good man, very good man, and some others, and they'll be named over the next few days. Rencana Trump untuk perdamaian Gaza pun telah didiskusikan dengan sejumlah kepala negara, salah satunya Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin negara ini bertemu di New York, Amerika Serikat usai sidang umum PBB. Tony Blair bukan sosok yang asing bagi Palestina dan Indonesia. Pria yang pernah menjabat Perdana Menteri Inggris pada 1997 hingga 2007 ini adalah sosok yang mengajukan proposal pemerintahan sementara di Gaza. Bagi Indonesia, Tony Blair cukup dekat dengan pemerintah. Bahkan sempat disebut-sebut akan bergabung dengan Danantara sebagai Dewan Pengawas, namun batal. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Marquez datang bersama 2 pembalap Indonesia, Mario Surya Aji dari kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama yang meraih runner-up dari seri Rookies Cup. Jelang gelaran laga MotoGP Mandalika 2025, pembalap Marc Marquez bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Kedatangan juara dunia MotoGP 2025 bersama 2 pembalap Indonesia didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan CEO Injourney Maya Watono.
Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan agar pembalap muda Mario Aji dan Veda tetap menjadi pembalap berbakat tanah air yang dimana Indonesia masih memiliki kontrak panjang dengan MotoGP sampai 2031 mendatang. Sebelum meninggalkan istana, Mark menyempatkan diri menyapa dan menyampaikan keterangan kepada awak media. Dirinya menyebut penampilannya di GP Mandalika akhir pekan ini akan menjadi penampilan perdana dirinya setelah meraih gelar juara. Hello everybody. I'm super happy to be back here in Indonesia after being world champion just 3 days ago, and will be the first GP, first circuit after being champion, and I will try to enjoy it a lot. I know that we have a lot of fans here, and it's the best circuit and the best country to enjoy it. So let's see if we can enjoy the Mandalika GP. Dan kita lihat dia Indonesia dalam membangun sport tourism ini sangat-sangat dibutuhkan ke depan, dan ini menjadi bagian tadi pembangunan juga tidak hanya sport tetapi juga tentu buat ekonomi secara menyeluruh. Gelaran MotoGP Mandalika 2025 sendiri akan mulai digelar Jumat mendatang, yakni dari tanggal 3 hingga 5 Oktober. Meski telah menjadi juara, Marquez tetap bertekad menjadi yang tercepat di sirkuit kebanggaan Indonesia. Di Jakarta, Bagus Prasetya, Yudi Permana melaporkan. Pemirsa, untuk mencegah terjadinya tawuran di Jakarta Utara, sebuah komunitas anak muda di Penjaringan menggelar pertandingan tinju amatir. Gelaran olahraga ini disambut antusias oleh warga. Warga Penjaringan, Jakarta Utara antusias saat menyaksikan pertandingan tinju yang digelar di Rumah Susun Mawar Minggu siang. Sebanyak 112 peserta, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, bersemangat mengikuti acara ini. Total ada 56 laga yang dipertandingkan pada kejuaraan tinju amatir ini. Kegiatan yang digelar oleh komunitas anak muda Penjaringan Bersatu ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tawuran yang marak terjadi di Jakarta Utara. Baru kali ini. Persiapannya gimana Mas? Persiapannya sih cukup matang sih. Jadi bisa sebagus ini. Kenapa pengen ikut acara ini Mas? Tertantang lagi Mas. Tertantang karena mungkin inian saya. Jalan saya ada di sini. Antisipasi adanya tawuran di Penjaringan. Kebetulan semua panitia yang ada di boxing Penjaringan Bersatu itu adalah pemimpin anak muda yang ada di Penjaringan. Pesertanya bebas atau anak sekolah atau gimana Bang? Pesertanya ini bebas, dari anak-anak, dewasa, sampai perempuan juga ada. Para juara pada turnamen tinju amatir ini akan memperoleh sertifikat dan medali penghargaan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya aksi perundungan menjadi hal penting bagi orang tua agar dapat membekali sang buah hati kemampuan untuk mempertahankan diri sejak dini. Salah satunya seni bela diri campuran atau mixed martial arts sebagai olahraga baru yang memiliki variasi gerakan dan mudah dipelajari. Dengan cekatan, anak-anak ini berlatih keras di bawah arahan sang pelatih. Ya, mixed martial arts atau olahraga yang menggabungkan teknik-teknik dari berbagai disiplin bela diri seperti tinju, gulat, judo, dan muay thai menjadi olahraga yang mereka tekuni. Lewat intro to martial arts, para peserta pemula mulai dari usia 3 tahun belajar tentang teknik-teknik inti bela diri. Seperti teknik pukulan yang benar, tendangan depan, dan hammer kick, serta teknik blocking atau pertahanan. Tak hanya untuk menambah skill, banyak manfaat yang didapatkan dengan mempelajari bela diri, salah satunya membangun kepercayaan diri. Beberapa hal positif lainnya kayak mereka mencoba untuk lebih care kepada orang tuanya, lebih care kepada temannya. Jadi bela diri itu tidak untuk diri sendiri aja, tapi bela diri itu juga bisa buat untuk lingkungan sekitar gitu. Selain mixed martial arts alias MMA, taekwondo menjadi seni bela diri lain yang digandrungi. Jadi sebenarnya
adanya taekwondo itu bukan kita berani untuk melawan, bukan mengajarkan anak kita untuk melawan, tapi anak kita tuh bisa membela dirinya untuk berkata tidak. Ya, sebuah pusat pendidikan bela diri, olahraga dan seni pertunjukan ada di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten ini mengajak para orang tua untuk dapat mengasah bakat dan kemampuan anak menjadi juara. Tak hanya bela diri dan ragam kelas seni seperti menyanyi, menari hingga kelas renang atau indoor swimming juga menjadi andalan di sini. Fasilitas lengkap di bawah arahan para pelatih profesional membuat anak lebih nyaman melakukan kegiatan. Bintaro is a very vibrant and large community full of their young families, energy and dreams, and we're happy to be a part of this community and build our children in here to become a future life champion. Kini saatnya orang tua mendukung tumbuh kembang anak agar mereka dapat menyalurkan bakat positifnya masing-masing. Oke, ya pemirsa, inilah tadi keseruan kita setelah melihat pada adik-adik ini sedang berlatih MMA. Yang tentunya hal ini sangat penting bagi orang tua untuk mengedukasi anaknya sejak dini. Apa begitu pentingnya bela diri untuk bekal mereka di masa yang akan datang. Dari Jakarta, Nata Arman, Adi Setiawan, iNews melaporkan. Ayo lagi, berantem lagi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kepulan asap muncul dari bawah tiang listrik di Jalan Muhammad Nail, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Ada aliran listrik di bagian bawah tiang membuat warga sekitar khawatir. Petugas pemadam menggali bagian bawah tiang listrik untuk mencari sumber asap di Jalan Muhammad Nail, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Namun sayang, setelah penggalian sedalam setengah meter, upaya tersebut tak berhasil. Dari keterangan warga, kepulan asap terjadi sejak Minggu sore. Kondisi ini membuat warga resah, apalagi ada aliran listrik di bagian bawah tiang. Untuk sementara, pihak Damkar Kota Depok mengimbau warga tidak mendekat lokasi kepulan asap untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Viral karena jalan rusak dan medan terjal, seorang ibu yang baru melahirkan bayi kembar di Dusun Pusu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harus ditandu belasan kilometer menuju fasilitas kesehatan. Perjalanan panjang ditempuh warga selama 4 jam, mengakibatkan salah satu dari bayi kembar tersebut meninggal dunia setelah tiba di rumah sakit. Seorang ibu warga desa Pau-Pau, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang baru melahirkan bayi kembar harus ditandu menuju rumah sakit. Dengan peralatan seadanya seperti kain sarung dan batang kayu, mereka harus menempuh medan berat selama 4 jam. Peristiwa berawal saat Ella, warga Dusun Pusu, melahirkan di fasilitas kesehatan desa, namun setelah melahirkan secara normal, ternyata baru diketahui Ella mengandung anak kembar dan satu bayi lagi masih di dalam kandungan Ella. Dengan sigap, warga langsung menandu Ella keluar desa untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Namun akibat perjalanan panjang selama 4 jam, serta medan yang terjal, salah satu dari bayi kembar tersebut meninggal dunia di rumah sakit. Buruknya kondisi jalan dan adanya longsor sepanjang 300 meter menjadi hambatan utama. Jalur tersebut hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2. Kami harus menandu pasien dari Dusun Pusu yang berjarak sekitar 13 km yang ditempuh selama sekitar 3 sampai 4 jam. Kronologi pasien hari ini yang kami tandu bersama dengan warga yang bergantian karena tidak bisa dilalui roda 4. Pasien sudah melahirkan bayi pertama karena pasien harus melahirkan bayi kembar, namun bayi pertama sudah dilahirkan pada subuh-subuh tadi, namun bayi yang kedua belum bisa dilahirkan dan pasien harus ditangani oleh pihak kesehatan secepatnya. Kondisi jalan rusak dan medan terjal membuat warga desa kesulitan setiap kali ada warga yang sakit atau akan melahirkan, sehingga warga harus ditandu menuju rumah sakit atau fasilitas kesehatan di luar desa.
Warga berharap pemerintah turun tangan untuk memperbaiki akses jalan sejauh 18 km menuju fasilitas kesehatan terdekat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Kasih sayang ibu kepada anaknya tak terbatas waktu dan keadaan. Seorang ibu muda di Desa Piriang, Kecamatan Tutar, yang nekat menyeberangi sungai yang meluap dan berarus deras. Sang ibu terpaksa bertaruh nyawa dan membawa pulang susu untuk anaknya. Pahlawan tak terganti. Seperti inilah perjuangan dan pengorbanan seorang ibu muda, Marsita, berusia 20 tahun yang terpaksa melawan derasnya arus sungai Mapi tengah meluap di Kabupaten Polewali Mandar, Polman, Sulawesi Barat. Demi bisa memberikan susu pada sang buah hati, tindakan spontan yang dilakukan ibu muda tersebut karena tak tega mendengar tangisan anaknya yang masih berusia 2 tahun dari seberang sungai. Pasca membeli susu untuk sang anak, tiba-tiba saja air sungai meluap meski di rumah ada suami yang berjaga. Namun naluri ibu Marsita tak terbendung untuk menerjang derasnya arus sungai demi bisa menenangkan sang buah hati dan memberinya susu. Meski hidup serba kekurangan, kasih sayang Marsita untuk sang buah hati layak menjadi contoh warga lain dan mengundang iba. Anak saya masih kecil, saya harus pulang karena dia nanti nangis, mau minta susu. Saya rela apapun demi anak saya. Anak saya kan masih kecil. Tak sedikit warga sekitar yang merekam aksi nekat Marsita yang berjuang keras menyeberangi sungai tanpa menghiraukan faktor keselamatan dirinya. Warga bersorak-sorai turut menyemangati ibu muda tersebut. Sejak lama, warga di desa ini harus mengandalkan rakit untuk melintasi sungai karena tidak ada jembatan penghubung ke 3 desa lain. Warga sehari-hari harus berjuang resiko nyawa untuk beraktivitas. Dan warga berharap ada perhatian serius pemerintah daerah maupun pusat untuk membangun jembatan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Pemirsa, jari tangan seorang pelajar SMP di Kota Jambi terjepit setelah iseng masukkan jari tangan ke lubang bangku. Untuk melepaskan jari tangan siswa yang sempat meringis kesakitan tersebut, petugas damkar harus memahat lubang bangku tersebut. Tim rescue damkar dan penyelamatan Kota Jambi berupaya mengevakuasi seorang siswa yang jari tangannya terjepit bangku. Usai beberapa cara dilakukan, akhirnya petugas damkartan menggunakan pahat dan memahat lubang bangku agar bisa melepaskan jari tangan yang telah terjepit cukup lama. Kurang dari 1 jam sambil menjadi tontonan para guru sekolah, akhirnya jari tangan siswa tersebut berhasil dievakuasi tanpa cedera apapun. Sebelumnya jari tangan siswa tersebut terjepit lubang bangku sekolah karena iseng memasukkan jari tangannya. Namun tak lama kemudian jari tangan siswa tersebut akhirnya tersangkut tak bisa dilepaskan. Siswa itu pun bisa lega setelah jari tangannya terbebas. Pihak sekolah pun mengucapkan terima kasih kepada tim rescue damkartan yang telah bergerak cepat melakukan pertolongan. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra Anyus melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Anyus pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Dan akhirnya saya Angelika Deva mundur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.